bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN Unmulan yang sudah mensupport tentang kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Unmulan ini masuk ke dalam guru-guru salon guru penggerak semua. Mudah-mudahan, amin. Dan pada hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan melihat, kita akan mendengar paparan-paparan yang nanti akan disampaikan oleh CGP Guru SD Unmulan yang hebat ini tentang bagaimana mengkolaborasikan dari keempat pembawa penyampai materi ini hingga menjadi satu dalam kesatuan. Kita nanti akan mempunyai arti yang sama, yaitu bagaimana guru penggerak ini bisa menciptakan bukan saja buat dirinya sendiri, tetapi ada implikasi, ada dampak untuk guru-guru yang ada di sekitarnya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yaitu tentang penyampaian diseminasi budaya positif. Ini luar biasa. Penyampaian tentang budaya positif nanti akan diterapkan pada anak-anak kita tentunya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ayu Rahayu MPD, kemudian oleh Ibu Khairotun Nisa SPD, kemudian oleh Bapak Edi Hidayat MPD, dan oleh Ibu Umiyati SPD SD. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini agar ada manfaat untuk kita yang akan datang. Dan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini tanggal 25 Januari tahun 2023 kami buka untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia dan hadir dalam kesempatan kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif
dari CGP atau calon guru penggerak UPTD SDN Bulan. Untuk materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ya, mungkin bacanya harus hati-hati. Nah, apa saja posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru? Jadi maksud dari posisi kontrol ini adalah bagaimana guru ketika menghadapi keadaan siswa di kelas, biasanya yang ada masalah. Nah, menurut seorang pakar yaitu Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru di kelas ya, atau di sekolah, ataupun oleh orang tua kepada anaknya. Yaitu kelimanya adalah, pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Apa saja pengertian dan bagaimana penerapannya kita bahas bersama-sama ya. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum ini bagaimana sikap seorang guru ketika menghadapi masalah, yaitu guru itu seolah-olah menjadi seorang hakim yang menghukum siswa yang bersalah tersebut. Biasanya diawali dengan kata-kata yang cukup keras, misalkan patuhi aturan saya, atau awas kalau melakukan itu lagi, atau menyalahkan siswa ya, kamu itu selalu saja salah, atau ketika ada anak yang mengalami kesulitan, justru bukannya didorong malah tambah dijatuhkan. Misalkan pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini, balik lagi Bu, coba balik lagi. Terus ya, jadi guru seperti ini meyakini bahwa satu cara untuk mendisiplinkan siswa adalah yaitu seperti itu ya. Jadi memberikan hukuman agar siswa menjadi disiplin. Dan biasanya dijuluki sebagai guru killer. Nah, kemungkinan dari hasil adanya posisi kontrol guru sebagai penghukum ini yaitu adanya rasa marah atau dendam pada diri siswa. Dan biasanya dilampiaskan dalam hal lain jika dia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung pada guru, misalkan mencoret-coret bangku atau buku, atau bisa lebih parah lagi ketika merasa dendam, bisa saja siswa itu melakukan tindakan vandalisme atau pengrusakan terhadap properti atau barang yang dimiliki oleh guru yang sudah menghukumnya, misalkan motor, mobil, dan sebagainya. Nah, itu posisi kontrol yang pertama, yang paling rendah. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, beda dengan posisi kontrol yang pertama, pembuat merasa bersalah ini sikapnya lebih lembut. Tapi ketika dia ngomong, dia akan membuat siswa merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Misalkan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian guru tersebut berkata, "Oh, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Ngomongnya tidak keras tapi nyelekit. Ya, menyakitkan. Nah, ini membuat merasa bersalah. Nah, akibat dari pembuat merasa bersalah ini adalah siswa merasa tidak berharga karena dia itu merasa tidak bisa apa-apa. Kemudian mungkin akan mengalami semacam kerendahan diri, rendah diri siswa tersebut karena merasa karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Kita lanjut tuh. Nah, kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Ini meningkat lagi, di mana posisi sebagai teman ini guru itu semacam menjadi teman buat siswa-siswanya. Memang ada positifnya ya, yaitu hubungan antara guru dan murid menjadi lebih akrab ya, betul.
kemudian tidak ada kecanggungan. Ya. Biasanya posisi sebagai teman ini ditandai dengan kata-kata misalkan, ayolah bantu, atau apa kamu tidak ingat bantuan Bapak selama ini? Ya, jadi semacam teman saja buat siswanya. Nah, tapi ada sisi negatifnya juga, di mana posisi sebagai teman ini mengakibatkan siswa itu terlalu over apa ya? Ya, over atau berani terhadap guru. Kemudian ketika berhadapan dengan guru lain yang dirasa bukan temannya, dia tidak akan melakukan apa yang diminta. Nah, jadi posisi sebagai teman ini ada baiknya tapi ada jeleknya juga. Jadi kita harus berhati-hati ketika menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Meningkat lagi yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau sendiri kalau dalam KPBI itu artinya mengawasi ya. Artinya guru sebagai pemantau itu selalu bertanggung jawab atas perilaku siswa-siswanya dengan cara memantau berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka guru tersebut langsung memberikan teguran atau hukuman yang sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda dengan penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau itu hanya memberikan pernyataan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi tidak membuat siswa merasa dihukum atau tidak membuat siswa merasa bersalah. Hanya ketika ada kesalahan, maka guru tersebut akan mengingatkan kepada murid bahwa aturannya memang seperti itu, maka harus diperbaiki. Nah, hasil dari pemantau ini, siswa akan menjadi lebih tahu atau konsekuen dengan aturan-aturan yang ada. Kalau dia melanggar, maka dia akan menerima hukuman dan siswa akan menerima. Nah, selanjutnya naik lagi Bu. Posisi yang teratas atau yang tertinggi yaitu posisi manajer seperti perusahaan ya, teratas itu manajer. Nah, posisi manajer ini lebih dari posisi sebagai pemantau ya, karena dalam posisi manajer ini guru akan berproses untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya atau permasalahan yang ada di kelasnya atau di sekolahnya. Jadi bisa menggunakan berbagai macam posisi kontrol, manajer ini mengolahnya menjadi satu hal yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Ya. Sudah habis ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan guru oleh di sekolah atau di kelas. Untuk sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut saja ke sesi berikutnya? Oh ya, silakan Bu. Kita sebagai pendidik itu kadang-kadang lupa apa yang mau nanya nih Pak Edi, kita kadang-kadang sebagai pendidik itu kadang-kadang posisinya itu entah apa yang harus disikapinya menghadapi siswa yang mempunyai masalah di kelas ya. Apalagi yang tadi Bapak utarakan bahwa guru itu ada sisi positif dan negatifnya apabila kita berada di posisi yang sebagai teman. Padahal niat baik kita itu supaya anak itu janganlah terlalu canggung terhadap dirinya tersebut. Tapi sisi negatifnya juga ada yang sedikit berlebihan. Bagaimana tindakan saya sebagai guru yang harus lebih bijaknya itu? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman saya. Jadi ibaratnya siswa ini kita anggap sebagai layangan mungkin ya. Ketika layangan sudah terlalu jauh, waktunya kita tarik, atau sudah terlalu dekat, waktunya kita ulur.
Jadi kadang-kadang kita perlu juga menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Tapi kalau jika dirasa sudah terlalu berlebihan, maka kita ambil posisi kontrol yang lebih tinggi ya. Misalkan pemantau atau manajer. Nah, dengan demikian nanti saya rasa akan timbul keharmonisan, artinya siswa akan tahu statusnya atau posisi dia di mana sebagai siswa, sehingga tidak terlalu berlebihan terhadap guru. Nah, jadi kita tahu diri saja kapan kita waktunya menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan kapan kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ya, itu saja mungkin menurut pemahaman saya. Terima kasih. Saya rasa karena waktu juga untuk sesi pertama ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Nisa tentang apa Bu Nisa? Segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya tidak banyak yang akan disampaikan. Saya hanya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang sudah disampaikan oleh rekan kita ya tadi tentang 5 posisi kontrol guru ya, 5 posisi kontrol guru. Segitiga restitusi ini dirancang oleh Diane Lawson dalam bukunya Restitution, yaitu sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya atau siswa ya untuk melakukan restitusi, dan restitusi ini disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru atau orang tua untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka atas kesalahan yang dilakukannya dengan kesadaran ya. Serta ketika mereka terbuka dengan kesalahannya itu, mereka merasakan kenyamanan. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah dialog yang disampaikan oleh seorang guru pada siswa yang melakukan kesalahannya. Tapi segitiga restitusi ini biasanya dilakukan oleh kontrol guru pada posisi manajer, karena posisi manajer itu posisi yang terbaik ya. Jadi setiap guru yang memposisikan sebagai manajer itu pasti akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi atau dilakukan oleh siswa, terutama pada siswa yang melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini, keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas gitu ya. Mungkin kalau istilah dulu tuh peraturan kelas, tapi peraturan kelas itu kayaknya kesepakatan kelas ya. Jadi keyakinan kelas di sini kesepakatan kelas ya. Pada segitiga restitusi sisi 1 yaitu menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu dalam posisi gagal ya, menjadi orang yang sukses ya. Jadi anak yang melanggar peraturan ini karena sedang mencari perhatian biasanya kan, karena memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu kan ya. Jadi seperti itu. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi di sini kalimatnya tidak menyalahkan atau kita tidak mencari-cari kesalahan anak gitu ya. Jadi bisa kalimatnya misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau misalnya ke anak itu tidak ada manusia yang sempurna. Atau
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di sini anak tidak tidak dipojokkan, dan kita tidak mencari kesalahannya. Nanti di sini anak akan menyadari kesalahannya sendiri. Oke, sesi 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini, mohon maaf ya, bukan berarti kita membenarkan kesalahan anak gitu, enggak ya. Tapi di sini lebih ke anak akan menyatakan alasan dia kenapa berbuat seperti itu. Gitu. Setiap tindakan yang kita lakukan, yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maksudnya kebutuhan itu adalah kebutuhan anak, kebutuhan siswa. Mungkin ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi, jadi dia melakukan hal-hal yang di luar ini ya, jadi hal-hal yang negatif gitu. Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin disampaikan oleh guru pada sisi 2 ini, pada validasi tindakan yang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya anak itu melakukan keributan di kelas gitu ya, karena dia pengen perhatian gitu kan. Padahal dia bisa melakukan lebih buruk dari itu. Jadi di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat ya, kamu tidak melakukannya gitu. Saya seperti itu. Terus sisi 3, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi ketika itu anak mengungkapkan kesalahannya, terus bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah itu dari diri dia sendiri. Nah, gitu. Ya Bu, saya melakukan ini karena ini misalnya. Terus kita bertanya, gitu kan? Apa sih yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas? Nanti dia akan, oh iya Bu, tindakan saya tadi sudah melanggar keyakinan kelas. Nanti anak, terus kamu mau jadi orang seperti apa, gitu kan? Ya, kira-kira sampai situ yang saya paparkan. Apakah ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Saya mendengarkan paparan-paparan ini yang tadi yang judulnya segitiga restitusi. Karena kita sebagai pengajar di kelas bawah, ini materi atau model ini seperti ini luar biasa. Kalau memang seperti ini bisa diterapkan di sekolah kita, terutama di kelas bawah, ini luar biasa, hebat, dan itulah sempurna kelas kita. Namun ini saya yang ada sedikit. Nah, apakah penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di kelas kita? Sedangkan kelas kita itu tidak semua, baik dari sisi kemampuannya, IQ-nya atau kejujurannya, tahap-tahapannya tidak semua rata ya. Bagaimana bisakah diterapkan seperti yang kita inginkan, yang tadi Bu Nisa paparkan, penerapan segitiga restitusi ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Ibu Ima. Saya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya dapat gitu ya, sebatas kemampuan saya. Begini ya, untuk di kelas rendah ini juga sangat bisa sekali. Tapi mungkin masalahnya di sini Ibu Ima, kalimat-kalimat yang tadi mohon di ya. Mungkin kalimat-kalimatnya untuk kelas rendah memang mungkin tinggi gitu ya. Jadi anak kurang mengerti
nanti pertanyaan kita, malah nanti bingung jawabnya apa gitu ya. Ketika kita menanyakan kesepakatan kelas apa gitu kan? Iya. Jadi memang sebelumnya pada awal kita ke kelas gitu ya, pada kelas awal kan nanti kita buat kesepakatan kelas dulu gitu kan. Nah, terus untuk kalimat-kalimatnya itu tidak harus seperti ini, gitu kan? Disesuaikan aja. Jadi bisa dirubah gitu, asal kita tidak keluar dari jalur inilah, tidak koridornya gitu kan. Maksudnya kalau di menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Jadi jangan sampai keluar, tapi maksudnya benar gitu kalimatnya kita buat kira-kira anak ngerti gitu, paham dengan bahasa kita, diperluas lagi nggak apa-apa. Dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana lagi. Karena kan anak kelas rendah kan, kalau ini untuk anak kelas tinggi mungkin ngerti gitu ya. Tapi kalau untuk anak kelas rendah kan kayaknya masih, ya mungkin anak kita ajukan pertanyaan-pertanyaan karena nanti bingung juga kalau kita nggak memakai bahasa yang dimengerti anak. Nah, saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang walaupun sedang sibuk tapi bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang kami berempat lakukan. Di sini saya akan menyajikan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Sebelumnya tadi restitusi sudah dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Nisa. Jadi selanjutnya nanti kita akan ke motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjut. Diren Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasinya, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita langsung perhatikan tabelnya saja, Bu. Tabel, ya. Tabel perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini
kabelnya